Yang pertama kita membaca dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita melihat lagi di satu bagian kitab pertama, Kejadian pasal 3 ayat ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, pasal yang ketiga ayat ke-6, mari kita membaca bersama. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita masih akan membaca di dalam Mazmur pasal 119. Mazmur 119. Kita membaca ayat yang ke-18. Demikian kita membaca. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Terakhir kita membaca dari Yohanes Injil Yohanes. Kita akan membaca akan ayat yang pasal ke-9, ayat yang ke-39 sampai 41. Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat 39 sampai 41, 2, 3. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Sekian jawab pembacaan firman. Kita akan merendahkan diri, mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih telah membimbing kami ke rumah-Mu, di mana kami boleh beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan penguraian firman. Kami berdoa kiranya kami diberikan pengertian, diberikan pikiran yang siap untuk merenungkan, hati yang siap untuk mencintai, hidup yang siap untuk melakukan, dan terus diproses, dibentuk, semakin disucikan, semakin dipertajam oleh Tuhan. Nikmatilah kiranya akan ibadah kami ketika kami mohon, kami dengan kerendahan dan pertolongan Tuhan datang untuk boleh memuliakan Engkau. Dan saat ini kami menanti-nanti dengan rindu pengajaran daripada-Mu. Pimpin agar yang berbicara boleh menjadi alat-Mu yang setia, menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami diberkati. Dan kami semua dipimpin di dalam hidup yang benar. Dengarlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Selanjutnya adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia melakukan sesuatu. Ia mengajar mereka. Di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14, di sana dikatakan bahwa Yesus mendarat, melihat orang banyak, tergeraklah oleh belas kasihan.
Lalu Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, ayat ini menjadi landasan renungan kita, tapi kita tidak eksposisi, tapi tematik, melihat. Dari ayat-ayat yang kita baca, Anda bisa melihat bagaimana saya memilih ayat-ayat tentang melihat. Dan tema kita adalah melihat dan menjadi. To be, to see, and to be. Melihat bukanlah perkara yang sembarangan. Melihat membuat kita itu coba memahami dan merespon. Saudara, ketika Yesus melihat orang banyak, apa yang dia lihat? Apa yang muncul? Orang-orang yang merepotkan. Orang-orang membuat dia sibuk. Orang-orang yang membuat dia itu tidak punya waktu untuk istirahat. Tidak bisa waktu untuk makan. Tidak bisa waktu untuk melakukan apa yang dia mungkin ingin lakukan kepada murid. Sehingga sampai pernah dia harus lakukan retret. Menyingkir ke wilayah keluar daripada Galilea. Ya, pergi ke daerah orang Sidon. Pergi ke daerah Kaisaria Filipi. Inilah orang-orang yang terus memberi gangguan kepadanya. Saudara, ada hal di mana saya ingat dengan rasa malu. Karena ketika relasi dengan orang, saya lihat inilah orang yang akan mungkin merugikan saya, merepotkan saya. Dan kita respon. Siapa yang tidak pernah punya pengalaman ini? Ini mungkin mau minta sesuatu, ini ngomong-ngomong tidak selesai. Kadang hamba Tuhan itu ada kesibukan, tapi ada orang tuh ngomongnya tidak berhenti-berhenti. Ya, cerita. Kita mau stop, nanti tidak sopan. Kita hamba Tuhan. Ya. Kadang kita tuh lihat orang, ini mengganggu, menguntungkan. Kadang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa reaksi yang bagaimana seharusnya. Nah, apa yang dikisahkan di sini adalah tentang bagaimana Tuhan Yesus melihat mereka, apa yang Yesus diuntungkan. Nah, orang-orang yang susah, orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang seperti domba bodoh tidak bergembala, yang akan memakan waktunya, atensinya. Ketika melihat orang, kita melihat mereka sebagai gangguan yang merugikan. Atau kita bisa melihat mereka sebagai orang yang berkebutuhan yang memerlukan bantuan dan pelayanan kita. Satu fakta yang sama, tapi bagaimana kita melihat dan kita merespon. Melihat bukanlah perkara yang biasa, mata melihat. Tapi ada sesuatu dinamika yang begitu besar, bahkan sangat amat penting, luar biasa. Saudara, ketika kita melihat, kita menemukan fakta, hal, kejadian, peristiwa. Lalu dengan melihat, yang dikatakan indera penglihatan, indera raba, indera ngecap, itu menjadi akses untuk pintu bagi informasi, data, lalu kemudian kita berpikir, lalu di situ kita mengolah, mendapatkan pengetahuan, pengertian, dan bagaimana kita merespon. Melihat adalah aktivitas yang bukan cuma fisik, tapi mental, intelektual, jiwa, melibatkan jiwa, bahkan kerohanian, hati, hal yang besar. Melihat adalah satu seni dan kecerdasan yang perlu ditumbuhkan. Orang ketika melihat tidak selalu berhasil. Waktu kita melihat sesuatu, tidak selalu yang kita lihat itu kita bisa lihat. Anda mungkin melihat saya, tapi tidak selalu kelihatan. Saudara, waktu kita masih sekolah, ada kalanya kita bosan sama pelajaran. Tidak masuk sekolah, dikejar dan dicari.
Kalau kita asik dengan handphone atau dengan buku, kita dilemparin kapur barus. Wah, ini cerita lama, sekarang nggak ada kapur barus ya. Kapur ya. Ya. Ini berarti cerita lama saya. Maka ada kala anak-anak itu pinter, buka buku, ya, lalu supaya apa? Kadang kita itu kayak gini, sebenarnya hanya pura-pura supaya kelihatan. Atau kadang kita itu melihat gurunya ke depan, tapi ini tidak bisa bergoyang. Karena ketika melihat, dia nggak melihat, dia menerawang, dia mikir, dia pandang ke tempat lain. Kadang dengan teman bicara, gawatnya kalau dengan istri adalah kita seperti lihat dia, pikiran dia kemana-mana. Maka kita lihat matanya, konsentrasinya. Lihat hanya kadang supaya kelihatan, padahal tidak lihat apa-apa. Melihat bisa gagal melihat apa yang dilihat. Melihat bukan hanya sekedar perlu lensa mata, melihat perlu akal budi dan perlu kecermatan, kecerdasan. Dan kadang ketika kita melihat, kita tidak melihat apa-apa. Siapa yang tidak pernah mencari barang yang hilang? Lalu ketika mencari barang, buka laci, tidak ada. Cari ke sini, tidak ada. Buka laci yang sama, kedua kalinya, tidak ada. Bingung. Ya, kita cari-cari. Buka laci, bongkar-bongkar, persis yang pertama, kedua, dan ketiga. Kadang yang ketiga, tempatnya ada di situ. Benar tidak? Siapa yang punya pengalaman ini? Siapa yang tidak punya pengalaman ini? Siapa yang ditanya apapun tidak mau angkat tangan? Yang terakhir ini pun tidak mau angkat tangan. Aku jadi bingung. Kita nggak ada komunikasi sekarang. Pernah ya, nyari-nyari barang. Yang paling seru pengalaman saya itu luar biasa. Saya membaca satu buku, dan itu akan dipakai nanti di dalam kelas. Saya akan bawa. Ya, saya punya buku, punya rak-rak buku, ada sedikit perbuatan kecil. Lalu buku banyak, kalau buku banyak dan saya nggak ada disusun dengan nomor-nomor perpustakaan, ya, dan itu bisa susah carinya. Maka saya taruh. Dan ketika beberapa waktu kemudian saya perlu cari, saya cari di ruang tengah, di kantor, di mana saya cari, tidak ketemu. Waktu acara di mana saya perlu buku itu, saya tidak ada bukunya. Setelah selesai acara, saya di perpustakaan, buku itu melambai-lambai ke saya, terpampang di sini, di mana sebelumnya di lemari-lemari ada 8 jendela itu, saya taruh di situ, bukan taruh begini. Buku kan banyak, tidak bisa taruh begini, tapi taruh susun gini. Tapi saya taruh supaya bisa kelihatan dengan mukanya. Dan dia di sana memanggil saya, dan saya tidak lihat. Padahal saya taruh di situ, mencari dengan asumsi tempat ini, dan lupa. Maka ketika kita mencari biasanya ya, kita bukan dengan mata saja. Ya, karena mata punya lensa, tapi tidak masuk ke sini. Ketika kita mau mencari barang dan telah lihat cari-cari gak ketemu, seringkali yang saya lakukan dan banyak orang lakukan adalah mereview. Tadi taruh di mana, habis mandi, kacamata taruh di mana. Maka barang yang ditaruh tidak pada tempat biasa paling pusing. Ya. Dan taruh di tempat yang kadang, taruh sebentar, di tempat tak biasa. Setelah itu ada seling-seling atau yang lain, lalu kemudian lewat, memorinya itu sudah kehapus. Ya. Maka saudara, orang-orang yang kacamatanya itu udah tebel, itu tidak boleh taruh malam-malam tidurnya kacamata sembarangan. Sebab kalau tahu-tahu ada tong udah kebakaran atau mati lampu atau sesuatu mesti lari.
dia akan jadi orang buta. Ya, kunci tidak bisa sembarangan. Karena itu harus ada tempatnya dan memorinya di situ. Ya. Orang melihat bukan hanya dengan mata, tapi ada suatu aktivitas mental yang dia itu harus mencarinya dengan baik. Orang Yahudi dikatakan buta secara rohani. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dikatakan bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yesus hadir, Yesus lakukan mujizat, lakukan hal yang membuat orang itu sangat diberkati. Ada sebagian orang sangat diberkati dengan datang, berjumpa dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Betapa ajaibnya Yesus, betapa diberkati kita yang datang dan mengalami anugerah. Lihatlah nelayan biasa jadi orang yang bahkan melampaui filsuf. Mana lebih penting bagi kita? Sokrates pasti penting, Plato, Aristoteles, para filsuf, orang-orang hebat. Tapi bagi kita ada nelayan biasa, tidak sekolahan, seperti Simon Petrus, seperti Yohanes, itu melampaui dalam hal. Karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Orang-orang berjumpa dengan Tuhan sangat diberkati, tetapi di hadapan orang yang telah dihambat oleh dibutakan ilah zaman, melihat Yesus melakukan mujizat. Ini dari kuasa Beelzebul. Melihat Yesus melakukan mujizat, ini adalah orang yang dengan roh-roh, ini adalah penyesat. Kalau orang sudah tidak percaya, apapun percuma. Kedegilan hati, dan itulah yang sulit. Ya. Melihat bukanlah perkara yang sederhana. Kita lihat juga bagaimana orang-orang yang ketika melihat Yesus, para pemimpin agama melihat Yesus lakukan mujizat. Matius pasal 21 ayat 15. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Firman Tuhan mengatakan, mereka sangat jengkel. Pada itulah peristiwa yang dinubuatkan, yang Yesus datang untuk menggenapi. Di mana orang-orang suci itu menantikan. Simeon menantikan datangnya Mesias. Orang-orang Yahudi itu menantikan datangnya Mesias. Bahkan sampai today, this day, hari ini. Orang-orang Yahudi sebagian itu berdoa dan bernyanyi, datanglah Mesias. Saya punya satu video, bagaimana seorang wanita Yahudi cantik muda, di videonya muda nggak tahu sekarang, ya, bernyanyi dan lagunya itu bagaimana menantikan Mesias, ya, mau kondisi apapun, derita apapun, kami menantikan Mesias. Tapi Yesusnya disalibkan dan ditolak. Maka kata firman Tuhan, ilah zaman telah membutakan mereka. Dan inilah hal yang sangat tidak baik. Orang yang lahir buta disembuhkan. Dan orang-orang Yahudi meresponnya dengan sangat buruk. Firman Tuhan tadi itu mengatakan bahwa aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, make a judgment. Ya, sesuatu pengadilan, sesuatu pemilahan, sesuatu yang memunculkan yang sesungguhnya terjadi. Supaya orang yang tidak melihat jadi melihat. Ada orang buta bisa melihat. Nanti kita akan nyanyi satu lagu nomor 4 waktu kita persembahan. Ada satu orang bernama Fanny Crosby. Lahir waktu kecil matanya sakit. Dokter yang asli sedang bepergian. Dokter gadungan sok-sok kasih tetes mata. Dan setelah itu menjadi rusak. Hampir 90% rusak. Dan dia hanya melihat kayak cahaya-cahaya. Kalau kita ketutup tuh kayak cahaya-cahaya. Tapi tidak bisa lihat dengan baik. Ya, orang mengatakan sudah buta. Dari kecil.
Dan neneknya itu membimbing dia kepada iman. Ya. Orang yang pintar, lincah, berbakat, umur 8 tahun bisa menuliskan satu puisi. What a happy child I am. Betapa bahagianya aku. Umur 8 tahun bisa tulis puisi. Karena neneknya itu jadi penuntunnya. Dan dia beriman. Dan seumur hidup sampai umur 90-an tahun. Dia itu nulis nulis puisi. Yang diberi cuma $1 sampai orang jengkel. Ya. Kok memanfaatkan orang yang menuliskan puisi yang terkenal dan jadi berkat hanya keuntungan daripada penerbit. Tapi dia tidak masalah. Dan lagu yang nanti kita nyanyi tentang dia mengatakan face to face. Ya, muka dengan muka. Ya. Ya. Waktunya tiba, aku akan pergi dan melihat. Ada orang pernah mengatakan kepada dia, orang yang begitu indah seperti kamu, kok bisa Tuhan izinkan buta? Shh, tak boleh ngomong gitu. Saya senang saya buta. Dan nanti wajah pertama yang akan saya lihat adalah Tuhan. Apa yang dia lihat? Bagaimana kita melihat? Bagaimana Anda melihat situasi hidupmu, kondisimu, ya, problemmu, yang masih kuliah kadang masalah uang, ya, keluarga, orang tua, masalah sakit, melihat teman, melihat orang yang lebih mampu, mereka lihat ke luar negeri, melihat orang hidupnya enak, tinggal di perumahan yang baik, bisa punya ini, bisa punya itu. Ada orang mempunyai kesulitan-kesulitan. Ada orang punya pacar, udah kawin, punya anak. Ada yang masih nyanyi lagu Kus Plus. Begini nasib jadi bujangan. Ya. Hidup orang berbeda-beda. Tapi bagaimana kita melihat situasi yang kita hadapi, dan itu tidak sama. Satu kondisi yang sama, itu ditafsir secara berbeda. Dan itulah yang sangat penting. Melihat Tuhan membuat mujizat pun, kata salah seorang yang tidak beriman, 1000 mujizat di depanku, aku tetap tidak mau percaya. Wah, tapi ada orang 100 tahun kemudian mengucapkan kata-kata untuk menjawab dia. Komunikasi lintas abad, ya, lintas waktu. Ya. Dia mengatakan, Hume, 1000 mujizat di depanmu, engkau tidak mau percaya. Aku tidak lihat mujizat, aku tetap percaya, itulah mujizat. Ya. Kita perlu memiliki kecerdasan, kecermatan, karakter, hati untuk melihat. Kita tidak selalu melihat dengan kita punya mata. Tadi aku mau nempelkan ke sini. Saya nggak bisa lihat. Maka saya pejamkan mata. Saya lihat, saya tahu bahwa ini ada sabuk. Dan ini tempat bisa. Aku nggak bisa sembarang, nanti jatuh. Maka aku melihat dengan ini. Orang melihat bukan dengan lensa. Ada orang yang tidak punya mata tajam melihat realita-realita yang lebih dalam. Ada orang yang punya mata buta, lihat keliru, tafsir keliru. Ada yang tidak punya mata. Ada hal yang kita tidak bisa lihat dengan mata. Kita harus melihat dengan akal budi, dengan ingatan. Cari kacamata saya, itu adalah ingatan. Di mana? Kadang tak perlu lihat ada di mana. Aktivitas melihat bukanlah aktivitas yang cuman fisik, tapi mental. Sesuatu yang bersifat melampaui yang fisik. Intelektual. Ya, karakter. Ya. Kita ketika Yesus melihat orang, ya, adalah bagaimana dia menunjukkan keluasan hati. Hati yang luas. Melihat orang yang berkebutuhan, timbul kasihan.
melihat orang yang berkebutuhan, menjengkelkan. Robert Rex yang memulai sekolah minggu, bapak sekolah minggu. Lihat anak-anak yang mengganggu, panggil polisi. Tapi kemudian dia berpikir, orang-orang ini butuh polisi untuk tangkap, orang tua itu dihakimi, dimarahin, atau mereka butuh sekolah. When you see something, how you react, how you interpret, bagaimana kamu memaknai, bagaimana kamu mengerti, bagaimana kamu merespon. Maka ada banyak tahap di dalam melihat. Satu, kita lihat sesuatu, kita melihat, dan itu bisa tidak ada makna. Ada orang lagi ngantuk, yang dia lihat itu tak kelihatan. Yang dia dengar tak kedengaran. Waktu kita ngantuk, kita ngetik paginya ini ngaco, nulis apa itu? Ya, waktu ngantuk itulah kita transfer uang keliru. Kita bayar keliru. Pernah? Saya pernah. Untung yang ditransfer adalah jemaat saya. Pak, maafkan, saya salah transfer, boleh nggak kembalikan? Coba sama orang lain, ya, hilang. Tidak boleh sembarangan hal-hal penting kalau kita ngantuk, karena ini tidak kerja dengan baik. Ya, bisa salah pencet 1-0, itu aja bedanya luar biasa. Tahap atau pertama melihat, lalu ketika melihat seringkali orang tanya, tadi pakai baju apa? Dia pakai kacamata atau tidak? Lupa. Kenapa? Orang melihat tapi tidak mengamati. Beda, melihat sekilas, mengamati berbeda. Ya, maka ada orang itu ya yang sangat terlatih di dalam hal spionase, orang-orang mata-mata. Itu sekali lihat langsung terlatih baca, nomor langsung ingat. Kalau kita nanya berulang-ulang, tak pengamatannya kurang. Tadi pakai baju apa? Dia apa? Nah, orang-orang demikian yang sering kali itu tidak teliti, tidak bisa untuk ditanya apa yang tadi dia lihat. Apalagi ada orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi saksi, untuk menceritakan kembali. Ya. Demikian juga mendengar. Habis kebaktian, habis satu hal. Tadi khotbah apa? Pokoknya bagus deh. Pokoknya lucu deh. Dia apa? Anak sekolah mungkin ditanya, enggak bisa jawab. Apalagi konsentrasi orang makin lama makin kurang. Terus gambar. Dan otaknya makin kurang. Ya, kita sekarang adalah scroll gambar-gambar, video, ya, warna. Itu membuat kemampuan konsentrasi pengamatan kita makin kurang. Anak-anak di zaman sekarang berbeda dengan yang membaca. Kenapa membaca itu penting? Karena membaca itu kita yang buat film. Kalau kita lihat gambar, film ada, otak malas. Tapi kalau kita membaca tulisan, otak kita yang membuat film, buat gambar, berimajinasi. Imajinasinya yang lebih baik. Sehingga pendidikan di tempat yang sangat top di satu negara di Eropa itu, yang sering jadi rujukan, sudah kembali tidak mau pakai gadget. Kembali ke tulisan. Ya, kita nggak mengatakan tidak penting itu, tapi bahkan ada yang mengatakan mencatat pakai tulisan itu lebih baik dari mencatat di sini. Ya, riset-riset terbaru yang memberitahukan. Ada beberapa tahap dalam kita melihat. Satu, melihat. Kedua, mengamati. Ketiga, memikirkan. Setelah mengamati, kita itu memikirkan. Yang ketiga adalah memahami. Setelah lihat, ya, kita mikir. Ya, untuk bisa mikir, enggak cuma lihat, mengamati baik-baik, teliti lebih dalam. Lalu memahami, lalu kemudian memaknai. Lalu mendapatkan satu hikmat. Lalu yang tertinggi adalah menghidupi. Baru menjadi berhasil. Melihat adalah sesuatu yang bukan hanya aktivitas fisik, tapi mental, intelektual, melibatkan karakter, melibatkan hati, melibatkan kerohanian. Melihat
adalah tindakan yang bersifat rohani. Melihat satu fakta yang sama, kita bisa merespon secara berbeda. Ketika kita menghadapi masalah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita bisa mengatakan, Tuhan, saya terpaksa. Yusuf, dia akan mengatakan, terpaksa, aku kejepit. Banyak orang lakukan apa yang tidak benar karena didesak oleh pimpinan perusahaan, oleh pemimpin negara, oleh pimpinan pejabat, sehingga mereka itu terpaksa. Kalau enggak, ya apa? Saya harus kompromi, saya harus lakukan. Yusuf sangat punya alasan untuk menerima tawaran Nyonya Potifar, dan dia akan untung, kiri kanan oke. Tapi dia pilih untuk, enggak, aku enggak bisa berdosa kepada Tuhan. Ada Tuhan. Ya. Jadi di kamar itu, ketika si Nyonya itu meraba dia, itu momen kilat sekilat-kilatnya, dia harus pikir cepat. To whom I have to obey, to whom I give my heart, respect, my devotion. Who will save me? Nyonya Potifar atau Tuhan. Bagi orang yang tidak melihat Tuhan, hanya lihat si Nyonya yang kayak hantu mengerikan, dan dia harus taat sama dia, yang akan menghabisi dia. Atau melihat Tuhan yang lebih besar dari hantu, tetapi cara Tuhan yang bekerja berbeda. Dia diizinkan dilemparkan ke penjara, dan mungkin bisa berbahaya dibunuh tanpa dimasukkan ke penjara. Tapi dia melihat, dan seluruh hidupnya itu mimpi ketika dia masih remaja tidak sia-sia. Dia melihat satu future, pimpinan Tuhan. Bagaimana dia mesti berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman berarti melihat sesuatu terang yang lebih besar, dan dia menghidupinya sampai tiba waktunya Tuhan memuliakan dia. Melihat adalah sesuatu yang membuat kita untuk memahami, memaknai. Lalu kemudian kita harus merespon. Dan waktu kita merespon tergantung, you beriman tidak, you punya karakter atau tidak, hatimu luas atau tidak. Ketika kita bergaul dengan orang sempit, selalu dilihatnya adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Untung rugi. Kadang tuh dikhianatin, kadang dihabisin. Kalau ada gangguan, dia akan buang. Tapi kalau orang yang baik, kamu ada susah, dia akan tolong. Satu kondisi yang sama, hati yang luas itu memberkati, hati yang sempit, ya, dia akan menggebukin kita. Cerita yang paling sering terjadi adalah lihat segelas air yang separuh. Aduh, cuman tinggal separuh. Tapi ada orang mengatakan, puji Tuhan, syukur. Ya, itu seluruh orang mengatakan, inilah positif atau negatif. Bagaimana kita melihat sesuatu, melihat kondisi-kondisi yang sulit, kadang adalah suatu kesempatan untuk maju, ya, memacu. Kadang kondisi yang sulitlah menjadi satu momen, dia akan menjadi hancur. Melihat hidup situasi berbagai hal. Saudara, kita perlu belajar akan hal ini. Ada seorang perempuan yang lahir dengan cacat. Ketika lahir dengan cacat, ini orang Korea, bapaknya meninggalkan istri dan anaknya. Anaknya hanya punya tangan, jarinya hanya 5, kalau nggak salah 3 dan 2. Ya. Dan ada tidak normal, kecil, pendek, ya. Dan kayaknya ada autis atau apa. Kadang orang buang, matikan. Hanya orang-orang baik yang mau pelihara. Tapi mamanya dalam susah, dia pelihara. Membesarkan anak normal sudah susah. Membesarkan anak autis lebih susah. Dan tidak ada kebanggaan, kesusahan, ditinggal suami, berat. Satu saat anak ini menjadi terkenal, namanya itu Hiha. Mungkin ada yang tahu,
Kalau tidak salah, apakah pernah datang ke Indonesia, mainkan musik klasik, pendek sekali, kaki kecil sekali, pendek. Ya. Tapi bisa mainkan lagu klasik, cukup bagus, lebih bagus dari saya yang tidak bisa. Walaupun mereka yang canggih, ya pasti lebih baik. Tapi sudah luar biasa sekali. Orang kagum karena riwayat orang ini. Tapi saya melihat yang paling mengagumkan adalah mamanya. Betapa susah, banyak air mata dan kesulitan. Ketika kita melihat satu situasi, orang merespon. Ada mama-mama yang sudah tinggalkan. Ada mama-mama yang bertekun, bersusah, penuh air mata, penuh pengorbanan. Kita melihat jiwa yang agung di dalam kondisi itu. Jiwa yang rendah, bapak yang pengecut, bapak yang tidak bertanggung jawab, bapak yang lemah. Kalau anak cakep, pintar dan membanggakan. Kita nompleng kebanggaan, tidak berkontribusi. Tapi ada orang yang harus tahan, susah, telan air mata, berjuang, malu, tidak ada kebanggaan, setengah mati. Tidak tahu hasilnya kayak apa. Satu saat baru, ada hasilnya. Lalu yang dibanggakanlah anaknya. Saya lihat adalah ketika orang memuji anaknya, kan yang main kan bukan mamanya. Yang menjadi terkenal, yang hebat kan anaknya. Tapi saya melihat di belakang, maka orang mengatakan di belakang kesuksesan itu ada siapa? Nah, kita harus melihat, kita mesti melihat hal demikian. Ada orang yang melihat orang tuanya itu miskin, dia malu. Ada yang melihat orang tua yang miskin dan berjuang, dia melihat satu dedikasi dan empati. Ada orang yang melihat orang tuanya itu memalukan, jelek, ada cacat, miskin, dia malu. Tidak pernah izinkan temannya pergi ke rumahnya. Dia memasukkan alamat. Ya, sampai satu saat teman-temannya itu mau tahu. Ada apa? Lalu mereka ngintilin dia. Itu rumahnya. Satu hari mereka itu mengkagetkan hadir di situ. Mamanya keluar dia malu dan marah sekali. Ya, ini bukan mamaku, ini bibi. Ya. Mamanya itu ceritakan. Ada hal yang mengagetkan dan kenapa cerita seperti ini. Tapi ini saya dengar cerita, lalu saya nggak pernah lupa. Lalu mamanya itu menceritakan ke dia. Waktu masih bayi terjadi kebakaran. Waktu sudah parah dan tidak boleh masuk. Seorang ibu tak bisa terima. Dia terjang dan keluar bawa anaknya. Ya. Bawa anaknya keluar. Sebelumnya dia mungkin ke pasar. Ada kejadian gitu. Heboh semua. Ada di daerah-daerah tertentu itu sering ada kebakaran. Lalu dia bawa dan dia menjadi terbakar. Fotonya dulu wanita cantik. Waktu dengarkan itu, dia luluh. Dan dia itu nyesel. Karena kamulah, maka mama menjadi seperti demikian. Dulu dia lihat muka mamanya yang cacat, jelek, menakutkan. Dia malu. Tapi sekarang dia mulai meraba. Kalau bukan karena ini, saya tidak hidup. Mamaku telah berkorban. Kita juga bisa lihat salib Yesus itu memalukan dan hina. Tapi bagi kita orang Kristen, salib itu bukan tanda hina, tapi tanda mulia. Bagaimana kita melihat itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita memahami, memaknai, kita merespon jiwa yang ditutup dengan kesempitan, kejahatan, roh ilah zaman, ya, akan membuat kita itu respon dengan buruk. Jiwa yang baik melihat dengan banyak nilai-nilai yang baik. Melihat bukan perkara biasa, hati-hati. Ya. Hawa melihat buah pengetahuan baik dan jahat. Apa kata firman Tuhan di dalam ayat ke-6 pasal 3? Buah itu menarik, kelihatannya sedap, dan memberi pengertian. Dan dia
ambil, dia makan. Untuk kematiannya. Ketika kita melihat sesuatu, kita akan menafsir. Ini perempuan, laki-laki ini kayaknya ganteng, kaya. Tinggalkan pacar. Sudah pacaran sekian lama. Aku gak kenal kalian ya, kalau ada kejadian sama jangan karena saya ngomong ya. Saya semua gak ada yang mirip, gak kenal sama kalian ya. Kadang kejadian-kejadian mirip-mirip, karena ini kan seluruh dunia kadang ada gitu. Ya, saya gak ngerti apa-apa sama kalian. Lalu tinggalkan pacarnya, lalu kawin sama orang yang kaya. Ternyata kekayaan orang tertentu kadang itu bisa lenyap ketika hidupnya tidak benar. Ada orang kaya, anak orang kaya yang orang tuanya baik, anaknya kurang ajar. Suka judi, suka main perempuan. Lalu hidupnya menjadi susah. Sudah susah ada kawin, nyesel. Bangkrut. Yang miskin jadi kaya, yang jadi istrinya bahagia. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Betapa mengerikan ketika Hawa melihat buah itu. Dan dia membacanya delicious. Sangat menarik. Sedap. Menarik. Menggairahkan. Sedap. Nikmat. Menguntungkan. Membuat aku akan seperti Allah. Dia makan. Mematikan. Siapa yang tidak pernah dirugikan? Saya ada membeli sesuatu yang saya beli lalu itu rugi. Ya, ruginya ya, dalam arti menjadi sesuatu yang tidak jelas masa depannya. Rugi. Ya. Sulit berkembang. Ratusan juta tergeletak. Tiap bulan bayar uang. Mau jual mungkin tidak bisa dan sebagainya. Kenapa saya beli? Saya mikir akan untung. Kalau tidak untung, kamu nggak lakukan. Tapi beli salah. Mata sudah gelap. Istri sudah ingatkan. Pelajaran-pelajaran. Kita melihat sedap, menguntungkan. Pilih yang salah karena menguntungkan. Ya. Sesuatu proyek, satu kongsi. Maka kita harus tidak boleh sembarangan, hati-hati. Dan yang menjadi masalah jikalau kita itu ada ingin untung, ingin dapat sesuatu. Maka orang yang paling sering ditipu adalah orang yang tamak. Ya, orang yang tamak, orang yang rakus. Sekarang saya nggak tamak loh. Anda dapat hadiah 1 juta, saya nggak tamak. Hampir selalu. Ya. Tawaran-tawaran bonus hadiah ini dari mana-mana saya sudah sering mengabaikan. Saya nggak mau semuanya itu. Sebagian orang klik. Uangnya habis, banknya dikuras. Asal kalau kita tidak tamak, kita terlindung. Ada orang tawarkan investasi. Lalu cerita, ini sudah berhasil kembali dan melipat ganda. Saya mengatakan, adakah orang begitu baik, dia punya untung, lalu kemudian dikasih tahu ke kamu, lalu kamu akan dapat untung. Sesuatu yang untung dia akan kasih tahu hanya untuk diri, keluarga paling dekat. Kadang keluarga paling dekat pun tidak. Pada orang yang tak kenal, emangnya dia kasih tahu? Tidak ada. Di dunia orang yang sangat baik cuma papa, mamamu yang sayang kamu. Teman yang sangat baik, tidak semua teman baik. Ada orang asing lalu tawarkan, tapi sudah berhasil loh ada. Itu kan cara yang pinter. Ada penipu yang bodoh, hanya makan sekali sudah ketahuan. Ada penipu yang canggih, sudah 100 orang yang berhasil untung supaya dia bisa menipu 10.000. Nah itu penipu yang hebat. Dulu kan ada kasus namanya pergi naik haji dengan biaya sangat murah kan ya? Ya masih ingat tak? Ya, pegawai Alfamart. Saya anggap dia itu pintar sekali, lebih pintar dari saya. Lalu orang pergi naik haji, orang lain itu mungkin 17 juta, dia mungkin 15 juta. Kita pilih yang mana? Pasti pilih agen yang lebih murah.
Tapi nanti tipu enggak ya? Tapi udah berhasil, udah pulang. Mulut ke mulut. Jadi uang itu digulung. Ya, uang yang baru untuk bagi-bagi, ya Pak. Dia apa? Untuk apa? Ya digulung lah. Jadi uang dia makan, lalu uang yang orang baru dia pakai untuk ini. Lalu uang makin lama dan dia bisa mengumpulkan uang 80 miliar atau sampai T. Saya nggak pernah ada usaha sampai mampu begitu. Seorang pegawai Alfamart bisa mencapai itu. Pinter. Cuman sayang, caranya dengan tipu. Orang merasa untung. Hati-hati dengan sesuatu yang untungnya fantastik. Ya, nah itulah yang menjadi ciri-ciri yang berbahaya. Saudara, ada satu pencobaan yang pernah dilakukan. Ada seorang guru baru. Lalu pemimpin sekolah memberitahukan kepada guru baru ini. Ini kamu pegang kelas ini, anak-anak SD. Dan tempat duduk mereka telah diatur. Yang sebelah sini, ini adalah orang yang pintar-pintar. Yang sebelah ini agak bego-bego. Ya. Biar kamu tahu cara menangani mereka. Oke, daftarnya, tempat duduknya. Dan waktu dia mengajar, ketika yang murid yang pintar ini kurang paham, dia mungkin kurang konsentrasi. Dan dia menyikapi dengan bagaimana orang yang pintar. Kalau yang di sini bisa, kebetulan bisa. Kalau enggak bisa, memang bego. Hasil setelah tahun diperiksa. Yang di sini hasilnya baik. Yang di sini jeblok. Melihat dan mencipta. Hati-hati ketika kita telah punya asumsi. Ini kayaknya orang enggak jujur. Ini kayaknya pencuri. Dengan satu sikap kita, posisi kita, kadang kita mewujudkan apa yang kita pikirkan. Nah itu berbahaya. Ketika sebagian narapidana akan bebas, di satu tempat mereka dioperasi plastik. Kenapa? Karena mereka lakukan riset, bukan kayak di Indonesia tapi di luar negeri. Mungkin di Amerika. Ada riset. Kenapa sebagian itu menjadi penjahat? Karena ada orang yang mukanya itu agak mengerikan. Waktu Anda melihat dia orang mengerikan, kita langsung curiga tak? Ya tak? Kita langsung takut kan? Orang berewokan, orang yang cacat atau apa, orang yang agak sangar gitu. Kita langsung nih. Cara asumsi kita dan memperlakukan dia, itu bisa jadikan dia seperti itu. Perlakuan-perlakuan orang yang buruk bisa menghasilkan Joker. Tahu Joker Batman? Ya. Perlakuan-perlakuan. Maka C.S. Lewis mengatakan, hati-hati dengan bagaimana you memperlakukan orang. Karena kamu bisa tanpa sadar bisa menciptakan setan-setan atau menciptakan malaikat-malaikat. Bagaimana kita memperlakukan orang, perlakuan-perlakuan buruk yang kita lakukan, itu bisa membuat mereka penuh kebencian. Tahu nggak dari mana Pol Pot bisa jadi Pol Pot yang bengis? Yang kata orang bisa lebih menakutkan, lebih jahat daripada Hitler. Hitler membunuh bangsa lain 6 juta. Nggak tahu aslinya berapa. Bangsa Yahudi. Pol Pot menggiring bangsanya sendiri masuk ke hutan dan dihabisin. Pol Pot waktu masih kecil ikut kakaknya perempuan di istana dan melihat perlakuan-perlakuan orang atas kepada bawah. Dan dia menyimpan kebencian. Sekolah di Paris jadi komunis. Waktu ada kekuasaan, dia itu terjadilah kebengisannya muncul. Hati-hati ya. Jangan ketika kita memperlakukan orang, how we treat people, kalau dengan sangat buruk, mungkin kita bersumbangsi untuk menciptakan orang-orang yang jahat.
perlakuan-perlakuan buruk. Saya sangat takut kalau saya memperlakukan orang dengan buruk, nanti mereka tidak baik. Saya ingat ketika saya masih SMA-an, seorang teman sekelas saya, bapaknya dibunuh karena terlalu memperlakukan orang tidak baik. Dia menciptakan pembunuh dan dia sendiri dibunuh. Treat people well. Dan setelah kita memperlakukan orang baik, kita harus hati-hati pun. Kita pun harus berhati-hati. Karena kadang ada orang membalas kebaikan dengan tidak baik. Tapi paling tidak kita perlakukan orang baik dengan waspada dan memberi pengaruh yang baik. Memunculkan hati nurani orang. Melihat dan mencipta. Bagaimana kita memperlakukan anak. Itu juga bisa berpengaruh. Sebagian anak menjadi tidak baik. Mungkin orang tuanya, mulutnya, kelakuannya, sikapnya, kerasnya. Itu menjadi makin buruk. Apalagi anak itu punya kesulitan, punya masalah. Nah, bagaimana kita memperlakukan yang baik. Seorang bernama Paul Tripp. Dia sangat menginspirasi saya ketika menjelaskan dan mencontohkan bagaimana ketika kita melihat satu kondisi yang buruk, kita reaksinya gimana. Dia punya anak SMA. Satu hari bapaknya buka kamar anaknya. Anaknya pakai komputernya. Paul Tripp adalah seorang pelayan. Mungkin bukan pendeta di gereja, tapi seorang penulis, seorang counselor, seorang terhormat, seorang dosen. Jadi orang yang kayak rohaniwan lah, tapi bukan pendeta rasanya, bukan penggembala. Lalu anaknya lagi pakai komputernya, buka web pornografi. Bayangkan kalau saya pendeta Solomon, anak saya pakai komputer saya, yang IP-nya itu nama saya, lalu kemudian buka web. Yang kayak gituan. Kira-kira reaksi orang tua gimana? Gimana rasanya? Tapi kayaknya percuma nanya kalian, reaksi kalian itu datar. Gimana kira-kira? Anda reaksinya gimana? Ngamuk. Ngamuk. Apa kamu ini? Gak bisa dipercaya. Ya, kamu broken my trust. Kamu mengkhianati, you tidak bisa dipercaya. Apa yang you lakukan ini? Ya. Tapi kemudian Roh Kudus menggerakkan dia. Dia kembali ke rumah, ke kamarnya dia. Dia doa, menenangkan hati. Bagaimana dia mesti merespon? Lalu dia kemudian doa, tenangkan. Apa yang anak saya lakukan hal demikian? Pasti salah kan? Apa yang harus saya lakukan? Hajar, marah, disiplin, kasih satu hukuman berat, biar membuat kapok, ya, mencecar. Apa yang dibutuhkan anakku? Dia butuh bimbingan. Nah, maka dia menyampaikan sesuatu yang sangat menginspirasi saya. Momen kemarahan atau momen pelayanan. Waktu kita menghadapi orang, pasangan, lakukan satu hal yang kita jengkel. Kita marah. Ada suatu kondisi selisih atau suatu hal. Ya, atau anak, atau siapapun. Itu membuat kita reaksi reaktif kita, otomatis kita, itulah marah. Dan marah kita bereaksi. Disitulah muncul kata-kata yang nyakitin. Kontrol dirimu sebelum terlambat. Jangan pernah keluar kata-kata haram. Aku nyesel kawin sama kamu. Ya. Ya. Dan sebagainya. Itu kalimat yang harus di-delete. Ya. Kalau itu kamus kita tidak boleh ada kata-kata gitu. Jangan ngomong sama anak kita kata-kata yang mereka akan luka sampai kita mati, dia akan ingat. Kita harus membangun yang baik. Ketika ada yang berbuat salah, kita akan reaksinya marah. Tapi kita harus memikir secara prinsip. Apa yang dibutuhkan? Bagaimana saya bisa bereaksi? Lalu dia kemudian panggil anaknya. Ya, Dr. Tripp. Panggil anaknya.
dia cerita kenapa dia lakukan itu. Habis doa nih. Ya. Lalu dia ngomong, dan setelah itu dia membawa anaknya sadar. Anaknya orang berdosa, dia berbuat dosa. Orang ini perlu apa? Perlu Tuhan Yesus. Dan setelah itu anaknya terima Tuhan. Kenapa? Itu momen dimana dia, emangnya ketika dia ketahuan berbuat, lakukan apa? Pakai komputer papanya untuk browsing yang porno itu, emangnya dia merasa hebat? Dia ketahuan, dia juga ketakutan. Tapi ketika orang tua marah, dia walaupun dia itu salah, dia mungkin reaksinya juga untuk reaktif. Tapi ketika orang tuanya ngomong dengan baik, ya dia ngaku salah. Memang dia juga menyesal. Ya, dan inilah momen orang tua mengatakan, ya kita orang berdosa. Ya saya orang berdosa. Kita perlu Tuhan Yesus. Itulah momen dia terima Tuhan. Justru kadang saat-saat yang paling buruk menjadi momen yang Tuhan pakai. Tapi kalau kita ada hati-hati, kurang ajar, anak haram, tak bisa dipercaya. Dan mungkin itulah menjadi titik momen anaknya akan hilang. What for? Kita semua orang berdosa. Tuhan Yesus menghadapi orang berdosa, sangat berdosa, bisa dirubahkan. Yang tidak bisa dia terima cuma satu, hati keras, membenarkan diri yang jahat. Dan dia keras. Yesus kerasnya bukan sama yang berdosa, tapi yang tidak mau bertobat, yang membenarkan diri, yang bebal. Tapi dosa sebesar apapun dia mau terima. Cara kita melihat. Nah, maka itulah kita butuh kerohanian, perlu wawasan, perlu hati. Hati yang mengasihi. Maka jikalau hati orang sempit, you bergaul dengan dia, jadi pasangan dengan dia, repot. Semua yang dia lihat tuh kacamatanya kepentingan diri. Hanya tersinggung, hanya marah, repot. Tapi dengan jiwa yang luas, jiwa yang baik, yang mengampuni, memaafkan, yang bisa empati, yang bisa mengerti, itu baik. Melihat bukan sekedar melihat biasa. Lihatlah orang-orang yang agung. Cerita Paul tadi kiranya menginspirasi ya. Momen kemarahan atau momen pelayanan. Satu peristiwa yang sama. Tuhan Yesus melihat orang yang berdosa, melihat orang-orang berdosa seperti perempuan berdosa atau para pemungut cukai, seperti Matius, Lewi, dia dirubahkan. Tapi sikap orang Yahudi yang mengatasi diri dan menghina gini, akan membuat orang mengatakan, aku orang berdosa, you orang benar, ya so what? Ya, kamu emangnya lebih baik dari saya, tidak pernah bertobat. Hati-hati, kebenaran kita bukan untuk menghakimi dan menghancurkan. Tapi ialah untuk melayani. Mereka butuh. Kalau memang kamu rohani, you lebih baik. Angkatlah dia. Bantulah dia. Dan berbuat baik lebih baik daripada menghakimi. Orang seperti Thomas Alva Edison sangat menginspirasi. Lihat anak-anak nakal. Apa yang mereka butuhkan? Sekolah, bukan polisi. Setelah itu dia jadi bapak sekolah minggu. Dia ajak teman, dia sewa gudang atau tahu tempat. Dia sekolahin mereka, orang-orang miskin. Dapat apa? Dialah orang yang hatinya memberi, memberkati. Gereja Kristen tidak akan pernah Robert Rex. Guru sekolah minggu pasti harus tahu Robert Rex. Seorang yang ketika lihat anak-anak nakal ngelempar, ganggu orang, yang membuat kita marah. Tapi dia punya jiwa adalah momen pelayanan, titik pelayanan. Ketika melihat sesuatu yang buruk, kita semua bisa reaksi tidak baik. Kita melihat fakta, kita mengamati, kita coba mengerti, kita memaknai. Dengan apa? Hati sempit, marah, kecam, hajar, menghakimi. Hati luas, kita mendoakan. Kalau kita melihat suatu kelemahan siapapun, lalu kita mulai memperberat dengan gossiping, dengan menyebarkan, dengan mengecam, menghujat, mengutuk. Kita orang biasa, not good. A Christian not like that.
doakan. Paling enggak tutup mulut. Tak usah ngomong apa-apa. Sebelum kita doakan orang, jangan bicara tentang orang itu. Amin, saudara? Kalian tidak ada amin ya? Kalau kamu lihat ada sesuatu pada orang lain, you ngomong, gossiping, menyebarkan kejelekannya, Anda kasih bumbu, garam, kecap, supaya lebih seru, ya, you orang tak baik. Amin, saudara? Amin dong. Amin. Harusnya, ya. Ada ajaran, tidak ada yang salah, benar. Doakan dia. Dan sebelum you ngomong tentang dia, doakan. Setelah you doakan, you tidak akan sembarang ngomong. Tapi jangan doa untuk mengutuk-ngutuk ya. Tuhan kutuklah orang, jangan. Kita diajar Tuhan Yesus itu mendoakan dan memberkati. Karena sebetulnya dunia berdosa itu dimenangkan. Dan kita orang berdosa yang dimenangkan. Kita orang jelek, saya orang jelek, saya orang egois. Tapi Tuhan merubah. Betapa hebatnya Tuhan kita. Orang-orang yang buruk satu hari jadi orang mulia. Dia dari sampah-sampah menjadikan mutiara. Orang jiwa paling baik, paling mulia, paling memberkati. Orang-orang yang Tuhan itulah ya, luar biasa. Dan kita akan dipakai seperti itu. Melihat kalau kita itu tidak baik. Kita akan ngomong. Lihat pendeta, kita ngomong apa? Tak usah ngomong, doakan. Kalau mampu, ajak bicara, support dia. Bapak punya kesulitan apa? Ibu punya kesulitan apa? Apa yang bisa saya doakan? Wah, terima kasih. Lebih hebat dari pendeta. Ada jemaat-jemaat bisa lebih rohani daripada pendeta. To be before God. Anda bukan orang awam, orang kelas kambing. Kamu orang penting. Perempuan berdosa itu penting. Karena setiap kita itu adalah menjadi to be. Ya, hidup di hadapan Tuhan. Dan setiap kita adalah bagaimana mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Ketika kita melihat sesuatu. Ibu Teresa orang Katolik bisa melayani dengan baik dan nyaman. Tapi lihat orang-orang kusta, orang-orang miskin, orang yang terabaikan di India itu kelewatan. Orang itu sampai digigit sama tikus, tidak ada yang tolong. Dibuang di got. Terlalu banyak orang susah. Dia melihat dan tergerak. Dan dia mau menjadi wakil Tuhan untuk melayani orang yang terabaikan, yang seorang pun orang tuanya, keluarganya, saudaranya, pemerintah, pejabat tidak mau peduli. Dia mau hadir. Dia melihat sesuatu. Saya mau menjadi wakil Tuhan yang menghadirkan hati Tuhan kepada orang yang terabaikan. Dan dia melayani. Orang kritik. Orang yang dia bawa pulang besoknya mati. Sia-sia. Kita mesti memenangkan intelektual, orang-orang penting, berpengaruh masyarakat. Yang dilakukan adalah sampah. Tapi setelah pelayanan berapa puluh tahun, seluruh dunia tak bisa tidak menghormati apa yang orang lain tak bisa tiru. Nangkap ya saudara, kalimat terakhir jangan saya jelaskan lagi ya. Yang orang lain tidak bisa tiru. Mungkin selalu orang mau tiru tapi tidak sama. Tapi dia memulai satu pekerjaan yang paling remeh, yang tidak ada untung dan remeh, rendah. Ya. Dia membasuh kustanya orang. Ketika wartawan BBC itu mau wawancara dia, tunggu dulu. Dia mesti ngerawat. Dan dia bisik dan ngomong dan kedengaran. Aku kalau diupah $1 juta saja, tidak mau. Setelah selesai, dia dengan lembut kasih tahu dia, kalau aku juga tidak mau $1 juta. Lakukan pekerjaan yang hina dan menjijikan, cuci kustanya orang, mengerikan. Tapi aku lakukan ini bagi Kristus.
Apa yang dimodal di otak, di hati cinta Tuhan akan melihat sesuatu secara berbeda. Melihat bukan perkara yang sembarangan. Melihat itu akan menafsir. Saya sangat ngeri sekali ketika baca Kejadian 3 ayat 6. Hawa melihat buah itu yang Tuhan tulis, dangerous, poison, dead. Dan dia rasa tertarik. Orang tua akan ngeri ketika anaknya mencintai bajingan. Aduh, mati aku. Kalau ada orang tahu ini adalah penjahat penipu, tapi teman kita itu mau kongsian, mau join, mau bisnis bareng. Wah, tidak tahu mati. Tapi yang dipikirkan, gua akan cuan, gua akan untung dalam 2 tahun balik modal dan akan bisa membeli rumah baru dan sebagainya. Tapi kita ketakutan. Tapi dilihatnya menarik. Minta Tuhan untuk membuka mata kita. Untuk melihat. Dan jangan ditutupin sama asumsi. Untung, untung, untung. Enak, enak, enak. Ketika ikan melihat satu bait. Apa? Umpan. Lalu ada daging. Enak sekali. Lalu dia makan. Umpan, cacing, daging yang enak dia makan. Hop! Sekaligus sama kayaknya. Dan merobek. Dia punya leher. Ikan punya leher enggak? Merobek. Dan menggelepar. Kasihan. Kiranya kita tidak melihat dengan mata yang cemar. Melihat dengan salah. Dalam satu situasi. Ya. Saul salah. Dia takut sama rakyat. Dia melihat bahaya. Dia berbuat salah. Habis. Ya. Melihat sesuatu salah. Kita melihat Tuhan, kita melihat kebenaran, kita melihat pengabdian, kita percaya sama Tuhan. Dan kita melakukan yang benar. Sekalipun rugi, tidak pernah rugi ikut Tuhan. Kita melihat orang yang bermasalah, bukan kemarahan, tapi melayani. Kita melihat di dalam setiap hal, keluarga, pasangan, anak, gereja, orang lain, peristiwa, sesuatu hal. Ya, kita jangan sampai salah melihat. Sehingga kita boleh menjadi orang benar, lakukan yang benar. Ketika Hawa salah, mati. Waktu Anda sakit, Anda lihat apa? Waktu Anda kesusahan, Anda lihat apa? Waktu Anda kesulitan keuangan, Anda lihat apa? Waktu Anda bangkrut, Anda lihat apa? Kadang momen-momen di bawah adalah saat di mana akan dimunculkan. Akan menjadi kayak seperti bola untuk melambung lebih tinggi. Kita ikut Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan tidak pernah salah. Hanya jangan salah tafsir. Membaca situasi dengan benar. Jangan sembarang untuk menilai orang. Jangan cepat menghakimi. Yang kita lihat selalu tidak sama. Yang kita lihat tidak pernah utuh. Sabar. Jangan cepat marah, jangan cepat menghakimi. Jangan cepat keliru sama Tuhan mengatakan, sudahlah Tuhan. Dan itu nasibnya adalah Nyonya Ayub atau Ayub. Neraka atau surga. Kehinaan. Dicibir sepanjang masa. Sampai kiamat, sampai kekekalan. Dan Ayub dimuliakan. Tak main-main. Yang kita lihat. Kadang-kadang adalah hari di mana momen yang menentukan kita akan mati. Atau satulah kita bereaksi dengan pimpinan Tuhan dan kita akan diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga. Seperti kata pemazmur. Tuhan, arahkanlah mata kami untuk melihat kepada keajaiban-Mu. Di dalam segala hal, kami melihat Tuhan yang memimpin, menyingkapkan realita agar kami tidak ditipu. Di dalam kondisi-kondisi sulit, biar kami bukan orang yang bereaksi dengan kemarahan, tapi melihat itu sebagai momen pelayanan, melakukan kebaikan. Mohon kami tidak menjadi orang yang bodoh,
dan menjadi orang yang naif, tapi orang yang berbijaksana. Kami ingin melakukan apa yang benar, menafsir secara benar, dan merespon secara benar, dan memaknai setiap situasi, setiap hal, setiap kondisi, dengan mau dipimpin Tuhan untuk melakukan apa yang mendatangkan berkat dan untung-untung yang dari dunia yang menipu, kiranya kami dijauhkan. Hal-hal yang memancing kami kepada kemarahan yang bisa menimbulkan neraka dan penyesalan dan kerusakan yang tidak pernah bisa dikembalikan, tak pernah dibalikkan. Hindarkan kami daripada bahaya-bahaya demikian. Kiranya kami boleh melihat segala sesuatu dengan iman, dengan hikmat, dengan kepekaan, agar kami tidak tertipu dan salah, tapi melangkah dengan benar. Sehingga pimpinan Tuhan membawa kami ke dalam segala keberkatan yang telah Tuhan sediakan, baik untuk kami maupun juga orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami menjadi satu komunitas anugerah dimanapun keluarga kami, diri kami, komunitas kami, masyarakat kami boleh melihat pimpinan Tuhan yang memberkati. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita